Sampai di Tulungagung saya cari nggak ada. Loh, gaplek ini di mana? Ditelepon. Jawabnya apa? Iya, ini gaplek, tak pikir milik siapa, masa Buya bawa gaplek? Ya Allah, ini gaplek tak cari ini kan gitu. Saya suka gatot loh Bu ya. Tapi kalau di TV nggak kelihatan makan gatot ya. Ini urusan TV ini, dunia menyesatkan ini. Sudahlah, ayo kita biasakan sederhana ya Bu ya. Sederhana, Masya Allah, yang enak. Dulu tuh telur ditambah tepung, satu telur bagi berempat, nggak ada masalah. Kasih kecap sedikit. Apalagi dulu tuh pakai jelantah, dikasih bawang putih diucek sama lombok, sudah nggak ada masalah. Panjang umur lagi. Cuman kata dokter sekarang, awas bahaya penyakit. Kalau dulu mbah kita tuh jelantah terus, umurnya 120 tahun tuh. Wah, nggak punya penyakit, umur begitu masih bisa baca itu. Kita punya kakek itu 110 kalau udah meninggal. Itu masih baca setiap sore itu, baca Quran masih bisa. Padahal makan jelantah itu. Memang betul ada penyakitnya sih, mungkin iya. Karena makanan itu memang dari situlah segala penyakit. Cuman ketahuilah, dari harta yang bersih dan halal itu akan menjadikan ilmu bisa didapat dengan mudah. Ini kembali ke urusan apa? Anak-anak tadi. Jadi anak-anak kita beri makanan yang halal. Caranya biasakan dengan kesederhanaan. Sudahlah, jangan gengsi besok kerja apa. Jangan gengsi ke sawah, jualan di pasar, jual sayur. Jangan gengsi dan jangan malu. Kita ngajari anak-anak untuk belanja. Dulu waktu pondok merintis, saya ajari belanja. Tawar harga itu, pengen tahu harga yang paling murah untuk jadi langganan. Kalau belanja sayur tuh jangan ditarget saya dari rumah harus beli bayam. Oh enggak, pertama memang saya beli bayam, tak ajari gitu. Tapi sampai di pasar lihat yang paling murah apa, gitu loh. Kadang-kadang berubah, nggak jadi bayam, sayur ini lebih murah, alhamdulillah. Kadang-kadang ada sayur tuh diborong ini murah, ya itu saja rubah. Jangan harus targetnya begini, pakai menu, itu kan orang kebanyakan duit, harus begini, harus begini. Yang penting sehat, begitu ya. Ini saja, jadi agar anak kita makan makanan yang halal, biasakan yang sederhana. Termasuk sekolah pun jangan ikut gaya-gaya sekolah favorit, sudahlah. Kalau tidak mampu sekolah yang baru, sekolah yang gratis banyak. Ada sekolah pondok gratis. Kita punya pondok dua model. Pondok dua model, yang pondok pengkaderan, pondok yang memang kita tekuni, itu kita model seperti pondok salaf. Jadi hanya belajar agama. Ada pendidikannya adalah bahasa Indonesia, matematik sama apa? IPA atau apa gitu, biar tahu pengetahuan, atau IPS, pokoknya berkenaan itu. Jangan sampai bahasa Indonesianya nggak benar, ceramah nanti ada pejabat bilang ada jabatan, kan ada macam-macam. Enak-enak ketiduran di bangunan, kan ya salah ya. Yang ini kan berbasalah nanti karena ada bisa bahasa ini. Maka kita ajari bahasa Indonesia, ada biar bener. Itu pendidikan pondok. Tapi pendidikan pondok ini gratis Bu, free. Mereka tidak bayar semuanya. Cuman kita juga membuat program di luar itu, SD, SMP, dan insya Allah ini akan kita buka SMA, mereka bayar. Akhirnya bayarnya mahal lagi. Akhirnya dia ngomong, Buya, kok Buya sekarang buat sekolah yang mahal? Ya yang mau bayar. Tapi yang tidak punya duit, belakang istimewa itu, gratis. Cuman dites Bu. Sekolah tapi dites. Yang masuk bukan orang melarat, memang bukan sekolahnya orang melarat. Sekolah orang yang mau belajar, melarat atau kaya. Biarpun bapaknya kaya, bagaimana? Tetap nggak bayar. Tapi banyak duit bapaknya, buat aja bangunan di situ. Jadi maksudnya apa? Banyak sekolah-sekolah yang kita tidak harus pakai biaya besar. Memangnya orang-orang besar dahulu itu harus pakai sekolah favorit? Enggak, sekolah yang benar. Para ulama dulu mendidik bagaimana? Rumah pondoknya pondok gubuk, pondok ini, tapi halal gubuknya, bersih gubuknya. Keluar ulama, sekarang gedungnya tingkat 6, tidak tahu dari mana sumbernya. Makanya yang belajar bisa susah itu dapat ilmu yang manfaat. Kita ingat Habib Hasan Baharun sangat hati-hati urusan bangunan, dari mana duitnya. Hati-hati betul. Waktu ada bantuan dari ini masih mikir berkali-kali, sampai yang lain bilang, kenapa Habib ini masa? Ntar dulu saya harus istikharah. Ini mah duit istikharah ulama. Sekarang yang penting jadi pondok megah, agung, begitu. Enggak. Harus dipikirkan itu. Jadi sekolah madrasah diniyah, mungkin SMP yang murah, tetangga rumah, setiap saat anaknya bisa dipantau, akhlaknya baik. Yang penting bisa ngaji, itu nggak usah gaya-gayaan mahal. Sudahlah, kalau sudah ikut gaya-gayaan, gayanya orang lain, gaya hidupnya orang lain, akan mudah masuk bab haram. Gengsi.
Gengsi itu kesombongan. Sementara al-haya minal iman tuh malu, termasuk bagian dari iman tuh bukan malu itu, malu bermaksiat, malu mengambil yang haram, malu melakukan keharaman, itu adalah malu sebagian daripada iman. Kemudian setelah itu selanjutnya apa? Memohon. Setelah makanan yang halal, berdoalah. Tapi doa yang serius, doa yang benar, dan dahulukan doa keselamatan mereka di akhirat, bukan keselamatan di dunia. Di dunia penting, memang ajar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kan yang akhirat ini kita tekankan. Jadi hayalan, bukan hayalan, impian harapan kita adalah bagaimana kita nanti bersanding dengan Rasulullah, di padang mahsyar digiring bersama Rasulullah. Mereka punya kecintaan kepada Rasulullah, mereka bisa mengikuti akhlak Rasulullah. Terus kita bayangkan, coba, ya Allah semoga anakku kaya raya, punya mobil, rumahnya gede. Itu boleh, tapi doanya itu perlu doa keimanan, doa sambung dengan kemuliaan. Doakan dengan doa-doa yang baik. Mendoakan anak kita, coba doa, tanyakan hati kecil kita, doa apa sih untuk anak kita? Doa kita sempit banget, ya Allah semoga lulus ujian. Kalau lulus memang kenapa? Ini lulus ujian. Yang lanjut lulus ujian, dapat ilmu yang manfaat, menjadi sebab dekat kepadamu ya Allah. Ilmu apapun, kadang ilmu matematika yang bermanfaat, ilmu IPS yang bermanfaat, ilmu IPA-nya bermanfaat. Kalau doanya kita benar. Jadi memohon Bu ya, doa yang banyak para bapak untuk anak-anak kita. Setiap malam, setiap saat, panjatan doa tanpa henti. Ini saja insya Allah ya. Yang pertama apa? Sadar anak kita tanggung jawab di hadapan Allah. Akan ditanya sehebat apapun, biarpun anda kiai gede, lihat ibadahmu luar biasa, tapi anakmu tidak kau didik dengan benar, engkau akan diseret ke neraka. Kemudian setelah sadar, sekolahnya di mana, dengan siapa bergaul ya. Jangan asal sekolah ya. Sekolah Masya Allah sekarang bisa ngajak perang sama bapaknya ini, tiba-tiba kafir sesat masuk neraka. Setelah itu tolong diberi rezeki yang halal ya, yang halal, jangan sampai yang haram. Halal harus halal menurut para ulama. Kemudian sebab halal itu kadang-kadang ya namanya orang awam ya, pekerjaannya itu adalah ya, mohon maaf ini, jadi dipikir itu haram itu mencuri saja. Ada seorang perempuan, mohon maaf, kerjaannya jual diri. Waktu tanya, yang penting kan tidak mencuri, yang penting halal ya, halal bahasa curi. Jadi halal itu kayak apa sih menurut orang awam? Itu pentingnya ngomong seperti itu. Yang penting tidak mencuri. Kalau mencuri itu yang haram. Yang penting halal, asalkan tidak mencuri. Lo kerjaannya apa? Jual diri. Ya, karena orang awam mengerti halal menurut ulama. Tanyakan kepada ulama, itu adalah iman juga. Sampai suatu ketika ada seorang anak muda datang, dia mau melamar 3 pekerjaan. Buya, saya melamar di 3 pekerjaan, 3 perusahaan. Mana yang halal? Semua tak percaya, cermati, saya pelajari, semuanya halal. Dia pergi, 3 hari kemudian datang lagi. Sudah diterima. Sudah diterima 3 tianya, tinggal milih. Tatanya datang lagi ngomong begini, yang paling halal mana? Itu iman, yang paling halal. Luar biasa. Belum dapat duit itu. Memikirkan, kadang kalau sudah ditutup mata hatinya, diharam pun dia pura-pura tidak tahu. Kalau sudah mendengar cerita ulama halal haram, pasti melengos. Apaan itu? Apalagi merendahkan Allah kadang-kadang, yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi halal. Oh, bakal nyungsep itu manusia. Karena merendahkan Allah. Seolah-olah Allah tidak bisa memberi makanan yang halal. Itu pernah muncul itu. Haram aja susah, apalagi halal. Wah, bahaya itu. Ya, setelah itu biasakan dengan sederhana. Sederhana. Jangan mewah-mewahan, kaya-kayaan. Cukup insya Allah sampai di sini. Kalau ada ditanyakan. Setelah ini anak kita harus di tempat-tempat mulia. TPQ harus masuk. Wajib, tidak boleh tidak. Kalau pengen selamat. TPA, Madrasah Diniyah, wajib. Kalau ternyata sekolahnya pakai les-les, pindah sekolah. Awas, ini sekolah ini merusak betul. Saya merasakan awal kerusakan. Kelas 3 SMP saya itu suruh begitu. Sampai diputus sama abah ngajinya itu. Kenapa? Aduh Le, kamu itu sekolahnya harus masuk sore. Masuk sore biasa ngaji kan? Ini abah sudah gundah, ini was bahaya kalau begini terus. Sekarang sudah ngetren ada tambahan les, tapi nggak pinter-pinter kan, kacau tuh. Ya, sudahlah, kita perlu perhatikan secara sungguhnya di mana. Memang begini Bu, namanya pendidikan harus keras begini, karena kami cinta. Kami ingin Bapak Ibu semua adalah ahli surga, dengan anak-anak ahli surga. Baik, insyaallah a'lam bissawab. Baik, untuk sesi
Tanya jawab diharapkan dari bapak-bapak satu orang dan dari ibu satu orang. Bapak, ibu dulu ya. Dua-duanya gantian, boleh dapat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya, nama saya Ibu Lestari. Ini di luar ini pertanyaan saya yang tadi Pak Ustaz berikan gitu. Ini saya pengen tanya, ada satu masjid, dia sholat taraweh itu 2 imam, yang satu 11 rakaat, yang satu 24. Itu gimana tuh Pak Ustaz tuh? Saya nggak ngerti ideannya tuh Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak Ustadz, saya Siti Afni. Saya juga dulu pernah kuliah di IAIN Cirebon, tapi saya sekarang lanjut di Universitas Pelita Bangsa. Karena kendalanya mungkin keuangan, karena di IAIN itu kan nggak bisa sambil kerja ya Pak. Ya udah, langsung ke pertanyaan. Tadi kata Bu Yahya bahwa menghindari makanan dari hasil uang haram itu kan tujuannya agar anak menuntut ilmunya itu mungkin intinya lancar dan mudah mencerna materi. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimana jika uang itu sudah dihasilkan dari uang halal, tapi makanannya ini yang diragukan kehalalannya. Contohnya dari mie, terus es krim, permen Kopiko juga katanya itu mengandung minyak babi. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih panjang, mungkin 2 dulu kita jawab. Jam 10 ini. Berarti 4 pertanyaan aja. Silakan Bapak 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran untuk Bu Yahya. Kita doakan bersama semoga beliau senantiasa panjang umur, senantiasa istiqomah di jalan yang Allah ridhoi, dan kita diberikan istiqomah untuk senantiasa mengikuti talim-talim beliau. Afwan Bu Ya, Al-Fakir Ahmad Taufik dari Kampung Pintu Air mau bertanya soal masalah lowongan pekerjaan yang disyaratkan itu dia ada main belakang pakai calo, jadi nyogok. Ini sekarang lagi tren juga. Ini perlu ada pengkajian. Mudah-mudahan terbuka pintu dan hati kita, mata hati kita, untuk tidak terkesan memaksakan. Alhamdulillah, kalau saya pribadi punya prinsip, saya cari kerjaan untuk dapat uang, terus kenapa harus mengeluarkan uang gitu. Ini bukan artinya jawaban, bukan, tapi ini nanti Bu Yahya untuk bisa memberikan penjelasan lebih lengkap. Lalu yang kedua Bu Ya, Afwan, ini sedikit bukan menceritakan aib ya, tapi ini share buat jamaah juga. Bagaimana kita bersikap selaku orang tua. Saya sudah punya anak 3, istri 1. Jadi saya berada di lingkungan mertua. Saya mengawasi betul anak saya, jangan sampai dikasih uang dari hasil yang tidak baik. Nah itu saya tahu, Afwan ya, mertua saya itu melakukan hal yang haram gitu, mendapatkan itu, iya. Insya Allah mertuanya baik, insya Allah. Amin, amin, amin. Seharusnya tidak disebut. Iya Bu Ya, Afwan. Nah itu gimana sikapnya ya Bu Ya? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sangkut pautnya dengan orang, dipermisalkan saja. Jadi misalnya ada seseorang gitu saja ya, tidak boleh aku pelakunya atau siapapun, supaya menjaga semuanya. Itu adab juga dalam pertanyaan ya. Misalnya ada seseorang punya anak, dia masih tinggal dengan mertuanya, kemudian mertuanya suka ngasih makan haram gitu. Jadi semuanya tidak boleh, tidak membicarakan orang lain. Menggunjing juga dosa haram, masuk dosa gede. Silakan.
Kalau ada masalah pribadi tidak usah disebutin langsung, ada orang gitu saja. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari Gerak Asri. Kini Buhya. Alhamdulillah saya sudah menikah selama kurang lebih 12 tahun. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum diberi amanah, yaitu belum dikasih keturunan. Bagaimana kiat saya biar saya seperti orang tua yang lain bisa mendapatkan 3 amalan yang enggak terputus, yaitu doa dari anak yang soleh. Terima kasih Buya. Atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Ibu Lestari, bahwasanya ada sebuah masjid yang satu 2-3 rakaat tarawihnya, yang satu 11 rakaat. Ya, aneh. Tidak tahu yang diikuti siapa. Jumhur ulama 4 madhab mengatakan sholat tarawih itu 20 rakaat. Buya punya buku tarawih praktis, bisa dipahami. Yang pertama bicara tentang witirnya Rasulullah. Witirnya Rasulullah setelah dilacak dari hadis yang banyak, Rasulullah paling sering berwitir adalah 11 rakaat, termasuk hadis Siti Aisyah yang 8 rakaat, kemudian 3 rakaat, 11 rakaat itu ternyata witirnya. Sebab atutiru qabla an tanamu ya Rasulullah, itu masalah witirnya Rasulullah, bukan salat tarawih. 11 rakaat hadis Siti Aisyah itu bicara witir. Di pungkasan hadis sebutkan witir. Di riwayat lain Nabi Muhammad menyebutkan bahasanya witirnya Rasulullah kebanyakan adalah 11. Memang beliau pernah witir 3, pernah witir 7, pernah witir 9. Tapi kebanyakan witir Nabi Muhammad berapa? 11. Sehingga di dalam hadis itu adalah Ramadan wa ghairi Ramadan. Di Ramadan dan di luar Ramadan. 11 rakaat itu pekerjaan Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi bukan tarawih. Makanya aneh kalau itu dibawa ke bab salat tarawih. Adapun tarawihnya Rasulullah itu adalah berapa? Riwayat yang banyak semuanya tidak menyebutkan bilangan. Hanya ceritanya dalam Bukhari dan Muslim, kisah Nabi melakukan sholat di masjid malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian tidak lagi melakukan. Bilangan tarawihnya Nabi Muhammad tidak disebutkan bilangannya. 11 rakaat bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. 23 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Rasulullah bilangan tarawihnya tidak ada hitungannya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi menjadikan bilangan 20 rakaat plus witir. 20 rakaat plus witir. Witirnya jadi 3 atau lebih. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi semuanya melakukan sholat 20 rakaat plus 3. 23 rakaat. Kemudian mana yang kita pilih? 20 rakaat bukan sholat tarawihnya Rasulullah. 11 rakaat juga bukan sholat tarawihnya Rasulullah. Cuman kalau kita melakukan sholat 11 rakaat adalah masuk qiyamul lail, bukan tarawih. Tapi kalau kita ngambil 20 rakaat, kita ikut patuh perintah Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi kalau kita melakukan sholat yang 11 rakaat, kita jadikan tarawih, kita termasuk qiyamul lail saja. Sama ngikuti Nabi Muhammad qiyamul lail. Tapi kalau kita mengikuti yang 23 rakaat dapat 2. Qiyamul lail ngikuti perintah Nabi agar kita ngikuti sahabat Nabi. Sehingga 23 rakaat itulah, ya terus 20 rakaat itu disepakati 4 madhab. Ada pendapat yang kedua dari madhab Malik, bukan 20 rakaat. Perlu diambil madhab Imam Malik. Jadi pendapat yang mengatakan 11 rakaat tidak ada dalam silsilah ilmu fikih. Saya belajar ilmu fikih perbandingan. Tidak ada silsilah perbandingan ilmu fikih. Tidak ada sholat tarawih 11 rakaat. Adanya adalah 20 rakaat. Jumhur ulama 4 madhab. Dan riwayat dari Imam Malik ada bukan 20 rakaat. Ini pendapat yang kedua. Kalau mau diambil bagus ini. Menurut Imam Malik pendapat yang kedua adalah 36 rakaat. Tidak ada lagi selain itu. Jadi ulama hanya antara 20 dan 36 plus witir menjadi 39. Kenapa Imam Malik mengatakan 36 rakaat? Karena apa? Untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh ahli Mekah. Ahli Mekah itu setiap 4 rakaat, 20 rakaat itu, 4 rakaat tawaf. 4 rakaat tawaf. 4 rakaat tawaf. Cuman tawafnya ini menurut Imam Malik diganti dengan qiyamul lail. Jadi 4 rakaat, tawafnya diganti 4 rakaat sehingga jumlahnya menjadi 36 rakaat. Jadi tidak ada dalam silsilah ilmu fikih menjadi 11 rakaat. Harus jelas ini. Makanya aneh. Kemudian kalau kita mengatakan tarawih Nabi Muhammad 11 rakaat, ini kan merendahkan Nabi. Wong witirnya saja Nabi Muhammad 11 rakaat, terus tarawihnya kok 11 itu Nabi tidak witiran lagi. Atau witirnya jadi 3, maka itu pemikiran yang aneh. Baca buku, kita menyusun, mencoba memahami, kita kumpulkan hadis witir, kemudian hadis tarawihnya Nabi, hadis tarawihnya sahabat Nabi, kesimpulan para ulama, selesai. Jadi ibu, kalau sudah ada begitu memang ada yang aneh. Yang 11 itu aneh.
Di Indonesia tuh nggak ada 11 rakaat. Bukan Indonesia, dunia nggak ada 4 madhab semuanya ini, kecuali madhab yang lain itu. Makanya ibu jangan ikut yang 11, ikut yang 20. Kalau kita tidak mampu bisa nyicil, hari ini 10 rakaat dulu deh, nanti pindah 10 rakaat, 10 rakaat, boleh nyicil. Jadi itu aneh bu ya, kalau aneh jangan diikuti ya. Ini bukan main-main bagi kami, karena apa? Kita perlu patuh kepada para ulama. Karena biasanya 11 itu kelompok orang yang suka mencaci maki dan mengolokkan. Hadis sholat witir dijadikan hadis sholat tarawih, ini kan aneh. Kalau memang hadis Siti Aisyah dijadikan tarawihnya Nabi Muhammad 8, 3-nya witir, merendahkan Nabi. Berarti Nabi di bulan Ramadan nggak banyak ibadah. Mana yang sampai Muhammad hatta tawarramat qadamah, melakukan sholat malam sampai bengkak kakinya. 11 rakaat aja kok bengkak ya, kan gitu nih. Ini adalah merendahkan Nabi SAW, ibu ya. Jadi nggak usah diikuti yang 11 yang aneh-aneh. Makanya kami ingin semuanya harus balik lagi. Kalau kamu malas, sudahlah, kamu berhenti. Tapi jangan rusak masjid. Kalau engkau jadi imam malas, sudahlah, kamu jadi makmum saja, pertengahan potong nggak apa-apa. Tapi syiar di masjid jadi imam harus 23. Untuk kembali kepada sunnah khulafaur rasyidin. Kalau ternyata anda ustadz malas, saya sedikit sakit, jadi makmum saja, biar yang lain jadi ustadz, kalian anda pergi. Tapi syiar di masjid harus berapa? 23. Harus ini. Yang 11 rakaat gimana? Tidak dosa, dapat pahala insyaallah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita ingin dapatkan pahala berlipat dengan mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun pertanyaan yang selanjutnya bahwasanya masalah makanan, ketahuilah bahwa makanan haram itu ada haram zati, ada haram aridi. Haram zati itu adalah zatnya itu haram, babi. Ya, babi adalah haram. Mazhab Syafi'i. Anjing termasuk bangkai haram. Itu adalah haramnya zat-zatnya barang itu adalah haram. Itu berbahaya. Ada haramnya tuh aridi. Barangnya sih jelas beras, nasi uduk. Cuman menjadi haram karena dibeli dari duit haram. Makanya haramnya bukan zatnya itu haram, tapi karena kita beli dengan barang haram maka menjadi haram. Dua-duanya sama haram. Cuman kadang haram ari itu lebih dahsyat, dari mencuri lebih dahsyat daripada kita nemukan bangkai ayam. Bangkai ayamnya sendiri haram, tapi derajat keharamannya bangkai ayam sendiri dengan duit nyuri maka lebih berat daripada duit nyuri atau riba. Semuanya haram, jelek, tidak boleh makan. Kemudian yang ditanyakan oleh Nanda siapa tadi? Itu bagaimana kalau makanan itu tidak jelas? Kalau tidak jelas jangan terlalu rumit, jangan terlalu mempersulit. Kalau masalah subhat atau kayaknya, katanya, karena kita tidak dipersulit oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bertanya, ini apa? Dan Rasulullah menjawab, jangan dijawab, jangan banyak bertanya, repot, tidak makan nanti. Cuman kalau hati-hati untuk dirimu sendiri, untuk dirimu sendiri. Ini katanya adalah makanan ini, mie adalah ini, buat dirimu sendiri. Kecuali urusan medis, misalnya mie membahayakan, makan rokok membahayakan, itu jadi kalau jelas menurut medis baru di. Tapi kalau kata apa namanya, katanya itu menurut ada sabun ini katanya ada babinya, siapa yang bilang? Kalau masih katanya, kita jangan disiksa dengan yang demikian itu. Ya, gampang saja, sudahlah, dimudahkan ya. Yang penting belinya dari duit yang halal, kopiko dan sebagainya. Cuman ada jenis minuman yang sudah direkomendasi oleh dokter, minuman-minuman yang membahayakan. Ada kan? Bahayakan, hindari. Atau produknya produk yang nggak jelas, produknya produk dari Yahudi, sebisa mungkin dihindari ya. Baik. Jadi kalau haramnya haram, tidak, bukan haram itu namanya. Nanda siapa tadi? Kalau masih tidak jelas itu bukan tergolong haram. Misalnya mie ini katanya mengandung minyak begini, katanya. Kalau katanya sudahlah, nggak ada masalah. Jangan dipersulit. Kita tidak mempersulit hal yang demikian itu. Yang sudah pasti riba, ngambil miliknya orang, rebutan waris, nyopet duit masjid, duit pondok, itu sudah jelas itu. Kalau masalah begitu mah enteng ya, nggak ada masalah ya. Kemudian yang ditanyakan oleh saudara kita, bagaimana kita bekerja dengan nyogok? Hukumnya nyogok adalah haram. Cuman ada haramnya, haram kuat, haram double dan haram satu. Ada haram double, haram satu. Yang namanya nyogok yang benar-benar
haram berat, haram satu, haram double, yaitu kita membayar sesuatu yang bukan hak saya. Jadi saya tidak berhak ke situ, tapi saya bayar untuk saya mendapatkan sesuatu tersebut. Misalnya dalam sebuah pekerjaan, ini tidak boleh bekerja kecuali orang yang punya ijazah S1 misalnya. Berarti selagi tidak punya S1 tidak bisa bekerja. Akhirnya kita membayar, berarti kita mengambil bukan hak kita. Maka ini betul-betul yang namanya riswah, menyogok. Tapi ada yang menyogok tapi tidak dosa, yaitu mengambil haknya. Motor kita disandra sama seseorang atau apa, dia berkata kalau tidak membayar tidak boleh ngambil motor. Motor saya, sehingga saya bayar 200.000, lalu motor saya ambil. Saya tidak dosa waktu membayar, tapi dia dosa menerima. Saya tidak, karena motor sama urusan pekerjaan. Jika Anda adalah orang yang layak bekerja di tersebut, maka adalah punya hak untuk bisa bekerja di situ. Anda punya hak untuk bekerja. Cuman dari pihak sana itu mempersulit. Kalau tidak bayar tidak boleh bekerja, ada membayar. Maka Anda termasuk jenis membayar sesuatu yang hak Anda. Maka dari segi membayar, mengambil hak Anda tidak dosa. Bukan termasuk digolong sebagai riswah, menyogok yang haram. Cuman dia itu telah mengambil duit dari Anda haram. Anda telah menolong haram, maka Anda dosa karena menolong yang haram. Beres ya? Selesai. Baik. Kemudian setelah saya masuk, saya jadi. Nah ini makanya bedanya di sini. Kalau yang tidak berhak tadi sepanjang bekerja dia haram. Tapi kalau ini haram Anda di permulaan ini saja. Anda telah menolong, lah ini jadi PNS. Ini gara-gara yang calon PNS itu tamak bayar semuanya, sehingga jadi PNS kalau nggak bayar nggak bisa kan. Coba semuanya sepakat, yuk kita calon PNS sepakat tidak bayar, pasti ada yang diterima. Cuman karena sudah biasa bayar tuh seneng, pasti bayar nih. Ini gara-gara calon PNS-nya ini pejabatnya tetap seneng. Kenapa? Pasti mau mbak. Coba calon PNS telepon semuanya, SMS-an sepakat kita tidak bayar. Berlomba-lombanya adalah dengan sesungguhnya. Baik. Kalau saya sudah masuk dengan membayar tadi, bagaimana tobat saya? Kan tadi salah sudah, haram kan? Nggak bener. Tobatnya apa? Satu, jangan menjadi seperti dia. Coba kalau sudah nengkreng nanti dapat posisi minta bayaran lagi kan? Ini jangan jadi seperti dia karena dia adalah dosa. Satu. Yang kedua, kerjalah maksimal karena kita harus sesuai dengan perjanjian. Kita harus bekerja dengan benar, tobat. Tobat yang kepada Allah. Yang lalu sudahlah kita istighfar, menyesal. Jangan ulangi lagi. Itu saja. Itu bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian menghindari dari pemberian yang haram itu kadang memang harus hati-hati. Mungkin kita harus dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan. Misalnya pondok. Pondok kita pokoknya tidak boleh nyumbang pondok, itu selalu kami suarakan. Bagi orang yang punya utang jatuh tempo, yang punya utang nggak usah bantu pondok. Selalu saya suarakan begitu. Punya utang jatuh tempo. Utang jatuh tempo itu seharusnya sekarang bayar utang, lah kok bantu ke pondok. Misalnya ada orang punya utang 10 juta kepada Anda. Mestinya hari ini harus dibayar. Berarti Anda nunggu-nunggu kan? Tak tahu Anda dengar, ibu yang pinjam duit 10 juta nyumbang ke pondok Al-Bahjah 2 juta. Ngedumel enggak? Dumel, kurang ajar bener nih. Utang belum dibayari nyumbang. Memang dosa. Karena utangnya jatuh Yang kedua adalah tidak boleh duit zakat dimasukkan ke pondok Al-Bahjah. Bahjah tidak menerima zakat. Zakat bukan untuk pondok, zakat untuk orang fakir miskin. Itu kita suarakan di mana-mana. Makanya setelah kita kasih rambu-rambu begini, ya kalau orang ngasih nggak pernah saya tanya punya utang nggak, tersinggung nanti. Cuman selalu saya ngomong kalau sudah ada, biasanya kalau sudah akad pagi itu banyak orang bantu datang dari sana sini yang libur nih. Pokoknya tidak nerima orang yang utangnya jatuh tempo atau dari duit zakat atau barang haram jangan dikirimkan ke sini. Bahkan doa kita selalu, ya Allah, jika ada orang datang membawa rezeki, ya Allah, itu rezeki yang halal ya. Kalau haram jangan sampai nyampe ke sini. Dengar deh ya, ambil doa. Dibatalin nanti. Ini harus ngomong.
Jadi setiap hari kita ngomong, Dedek, pokoknya kalau mungkin ngomong ada orang tua, ada ini, pokoknya kalau nanti ada orang memberi dari duit haram, kita pinggirkan. Sayyidina Rasulullah SAW, duit zakat, kurma zakat. Kurma zakat untuk ahli bait Nabi adalah haram. Sayyidina Hasan masuk, maklalakan, dicongkel kena oleh Nabi seperti nyongkel nadis. Dikeluarkan. Karena tidak boleh makan makanannya haram. Ini baik, jadi seperti itu. Zakat, duit haram tidak boleh bantu pondok. Nah, termasuk kalau tadi misalnya ada kerabat kita memberi, misalnya kita tahu duitnya haram semuanya. Kalau duitnya haram dan halal namanya syubhat. Rentenir tapi petani juga, nah kan? Berarti mungkin yang dikasihkan kepada kita adalah duit pertanian, bukan duit rent. Jadi kalau masih ada halal, ada haram, jangan mengatakan haram, nyinggung perasaan. Tapi kau pasti, alhamdulillah nak, semalam aku menang judi, ini buat kamu. Maka alhamdulillah lagi. Lah itu jelas haram mutlak, tidak bisa dibantah kalau yang demikian itu. Ya. Jadi jelas seperti itu. Kalau ada orang memberi, kalau masih ada halal haram hartanya, jangan dikatakan haram, itu namanya menyakitkan. Dan memang namanya subhat. Memang lebih bagus menghindari. Kalau kita kasih subhat, mungkin tidak kita masukkan kita di sana ada keropak masjid. Karena subhat bukan haram. Tidak bisa disifati haram, tidak bisa disifati halal. Tapi tidak dosa orang ambil subhat. Tidak dosa, cuman tidak mulia, gitu saja. Baik, pertanyaan terakhir apa tadi? Oh, Masya Allah, subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah keturunan, itu kan salah satu. Jadi 3. Idza mata ibnu Adam qata amalu illa min thalath. 3. Anak yang mendoakan, di antaranya anak yang mendoakan. Kalau pengen ada anak yang mendoakan, tidak harus anaknya. Wa waladin sholih yat'ulah, anak soleh. Anak solehnya orang, kalau kita punya silah kepadanya, kita didik, kita bisa mendapatkan doanya. Amal jariah yang tidak pernah putus. Didik anaknya orang, fakir miskin yatim piatu. Kalau anda tidak mendapatkan dalam hadis itu, tapi anda mengambil anak yatim, langsung dapat jaminan dari Nabi, ana wa kafilul yatimi kahatain, engkau menjamin anak yatim ini dengan aku di surga. Kurang apa? Jadi maha kasih Allah itu. Dan mungkin akan diangkat derajatnya orang yang tidak punya anak. Dan telah ditutup pintu neraka. Jadi intinya kalau tidak punya anak, jangan dijadikan ketidak punya anak-anak ini menjadi sebab perselisihan. Sudah tidak punya anak, perselisihan. Repot. Jadi keindahan tetap terjalin. Tidak jaminan anak itu adalah kunci kebahagiaan, tidak. Yang tidak dikaruniai oleh Allah putra, maka ngadeplah kepada Allah. Dan tidak usah pergi ke dokter untuk mengetahui siapa yang mandul. Nanti saling menyalahkan nanti. Sudahlah berhusnudzon kepada Allah, berusaha setiap hari. Kapan Allah ngasih? Kita tunggu. Kalau tidak, kita bisa merawat anaknya orang lain. Biarpun kita kaya raya dosa begini, siapa yang mewarisi harta saya? Masjid siap mewarisi, pesantren siap mewarisi, lebih dahsyat lagi daripada diwarisi anak, belum tentu jadi sedekah. Kurang apa? Dan ini bakal kita tinggalkan mau tidak mau. Dan tetap indah, semakin indah, lihat. Tanpa anak pun harus semakin indah. Jangan sampai kita punya anak tambah cekcok dan bermasalah. Semakin indah dan jangan saling menyalahkan. Sampai begitu suatu ketika ada seorang suami itu sudah menikah hampir 20 tahun tidak punya anak. Akhirnya pergi ke dokter. Hasil dokter itu tidak bisa langsung dilihat saat itu, istrinya pulang. Kemudian balik lagi sang suami itu. Akhirnya datang ketemu sang dokter, kata dokternya apa? Istrimu punya penyakit, ginjalnya itu kurang berfungsi yang bagian apa gitu, sehingga punya pengaruh karena ginjalnya ini, sehingga istrimu tidak bisa dibuahi, nggak bisa hamil. Bahasanya istrimu yang mandul. Apa? Karena suami sangat mencintai istrinya, bilang dokter, mohon maaf kalau ada waktu saya akan bawa istri saya ke sini. Untuk apa? Untuk dokter saja menyampaikan bahwa sampaikan dokter yang mandul adalah saya, jangan katakan istriku yang mandul. Allah menjaga perasaan istri. Akhirnya disampaikan, istrinya dipanggil, hingga disampaikan sama dokter bahasanya suamimu ada masalah, tidak bisa membuahi. Allah, sabarnya sang suami demi cintanya kepada istri ya. Sekarang sudah nggak hamil, olok-olokan kamu gara-gara kamu gabuk, gara-gara kamu ini, masya Allah. Apa itu semuanya ya? Anak tidak jaminan kalau kita bakal masuk surga. Bahkan anak adalah amanah dari Allah. Maka baiknya tidak punya anak, tidak usah berkecil hati. Didik anaknya orang. Kalau punya rezeki banyak pesantren yang siap kita titipi uang rezeki, maka itu adalah anak-anak kita semuanya yang akan menyambut kita nanti semuanya. Jadi itulah yang harus kita, hidup kita sebentar. Yang punya anak pun bakal mati. Kalau mati meninggalkan anak. Maka yang tidak punya anak juga mati.
Cuman bedanya yang tidak punya anak tidak ditanya, anakmu sekolah di mana. Kalau saya punya anak ditanya, anakmu sekolah di mana. Kalau Anda tidak ditanya, semoga Allah memberikan karunia anak setelah ini. Bagi yang tidak punya anak tidak usah berkecil hati dan jangan saling menyalahkan, sebab saling menyalahkan itu mencela Allah. Sebab yang menjadikan orang mandul adalah Allah. Akhirnya merendahkan ciptaan Allah. Sudah tidak enak di dunia, tidak enak di akhirat. Baik, insyaallah mukaddimah doakan kami.